Kalau gitu, karena ini kan minyak subsidi, apakah ini sudah bisa dikenakan juga tindak pidana korupsi? Saya kira mungkin bisa, itu tergantung nanti penyidik, tapi yang terpenting adalah mereka melanggar karena di atas harga eceran tertinggi dan volumenya tidak sesuai apa yang tertera di botolnya. Itu kasat mata, menurut saya, ini kita tidak tahu pandangan hukum, tapi ini salah dan harus ditindak. Itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apakah menurut perkiraan Bapak yang terlibat bukan hanya 3 pengusaha? Apakah sudah mencakup di seluruh wilayah dan juga mencakup puluhan pengusaha? Ini baru saja kami ke Jawa Tengah. Ini ada yang menarik. Ini ada yang menarik. Di Jawa Tengah, kami ke Jawa Tengah, laporan dari tim kami, laporan dari Satgas mengatakan bahwa sudah sesuai takaran dan seterusnya. Tapi anehnya pada saat kami masuk di pasar, langsung kami menemukan 2 perusahaan yang melakukan pelanggaran yang serupa. Dan pada saat itu kebetulan kami bersama Satgas, didampingi Satgas dan juga dari kepolisian hadir, langsung kami mengatakan tolong ini ditelusuri. Tapi kami pesan, sekali lagi pesan Bapak Presiden, jangan ditindak masyarakat kecil. Jangan ditindak pengecernya. Karena hanya mencari rezeki 100 rupiah, 200 rupiah di bulan suci Ramadan. Yang ditindak adalah produsennya atau yang mengemas atau pabriknya dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan. Menurut perkiraan Pak Menteri, kira-kira berapa miliar, berapa ratus miliar masyarakat dirugikan, emak-emak dirugikan atas perbuatan kejahatan ini? Itu mungkin ya, kalau 25% itu bisa ratusan miliar. Kalau 25% sampai ya. Ini kan sudah menjelang hari raya. Ibu-ibu banyak membutuhkan minyak goreng. Gimana antisipasi dari pemerintah? Kami sampaikan bahwasanya seluruh komoditas strategis, 9 komoditas strategis, itu adalah stoknya lebih dari cukup. Cukup untuk 3-4 bulan sampai 5 bulan ke depan. Ya. Jadi tidak usah ragu. Nah, disinilah anomalinya. Disinilah anomalinya. Beras yang strategis dengan minyak goreng, gula dan seterusnya. Beras kita stoknya banyak di gudang. Kemudian produksi kita sesuai BPS naik 52%. Ini berkat hasil kerja keras kita semua dan petani seluruh Indonesia. Jadi produksi melimpah, kemudian stok banyak. Kenapa terjadi kenaikan di konsumen? Kenaikan harga 2%. Itu tidak masuk akal. Ini adalah anomali. Yang kedua adalah minyak goreng. Minyak goreng tidak boleh, harusnya tidak mungkin naik. Kenapa? Kita produsen terbesar dunia. Kita memproduksi yang bahan bakunya CPO itu 46 juta dan kita mensuplai negara-negara di dunia kurang lebih 58%, kurang lebih 60%. Yang mensuplai dunia adalah Indonesia. Ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau harga minyak goreng di Indonesia naik dan stoknya lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia. Terima kasih. Langkah konkret. Jadi ada anomali. Ke depan gimana, Pak? Kita yang mengekspor ke negara. Ya. Langkah konkret. Yang pertama penindakan. Penindakan. Yang pertama kita penindakan tegas. Ya. Tegas menindak yang melakukan kesalahan. Yang kedua kita menghimbau kepada pedagang, saudaraku, sahabatku, jangan menjual di atas HET. Yang ketiga adalah ada solusi dari Bapak Presiden. Kita akan membangun koperasi di satu koperasi satu desa, yaitu 70.000 koperasi, namanya Koperasi Merah Putih. Karena rantai pasok supply chain untuk minyak itu ada 8 lini. Nah, ini kita akan perkecil menjadi 3. Nah,
kami hitung 9 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yang bahan pokok utama itu keuntungan middleman, pengusaha yang di tengah ini antara konsumen dengan produsen itu 300 triliun lebih. Nah, nantinya kalau menjadi 3 lini dari produsen ke koperasi, setiap desa satu koperasi, langsung ke konsumen 3 lini. Nah, nanti katakanlah untungnya 10% atau 15%. Berarti antara 30-50 triliun keuntungan koperasinya. Tetapi konsumennya mendapatkan harga yang murah sehingga daya beli naik. Dan itu bisa membeli dulunya 1 bisa menjadi 2. Kemudian konsumennya harga pembelian pemerintah bisa kita naikkan. Ada 200 PS, ada 250 triliun yang bisa dibagi ke konsumen untuk meningkatkan daya beli, kemudian didorong kepada produsen. Dan ini adalah solusi permanen. Kita tahu sekarang biaya untuk operasi pasar itu 16,6 triliun sekarang ini. Nah, itu nanti ke depan tidak ada manakala solusi permanen ini sudah selesai. Dan itu solusi operasi pasar sepanjang masa, istilah kami. Dan itulah solusi permanen dari kami sudah diputuskan Bapak Presiden. Oke, sebagai penutup Pak Menteri, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili rakyat karena ternyata Bapaklah yang pertama kali melakukan sidak sehingga kasus ini terbongkar. Mudah-mudahan Bapak makin sehat dan panjang umur. Sekali lagi sebagai penutup, terima kasih Pak, terima kasih atas keikutsertaannya di Hot Room. Selamat malam Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.